Hai, ketemu lagi dengan saya, Anita Wijayanti. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem informasi manajemen, masih di mata kuliah sistem informasi manajemen, dan kita akan membahas mengenai aplikasi perusahaan untuk keunggulan operasional perusahaan dan kedekatan mereka terhadap customer seperti apa. Nah, sistem yang akan kita bahas itu ada 3, ya, yaitu enterprise system, supply chain management system, dan customer relationship management system. Nah, enterprise system atau yang sering kita sebut sebagai ERP itu adalah sebuah modul software yang terdiri dari modul-modul, di mana software itu kita akan gabungkan dengan pusat sistem data di dalam perusahaan. Kemudian sistem ini berfungsi untuk mengumpulkan berbagai macam data yang kemudian diolah untuk pengembangan operasional perusahaan, atau dalam hal ini adalah proses bisnis perusahaan itu. Nah, ada beberapa macam software ya yang tergabung dalam enterprise system di sini. Ada finance, accounting ya, ada general ledger, account payable gitu ya. Kemudian ada human resource, kemudian adalah manufacturing untuk purchasing, shipping gitu ya. Juga ada sales dan marketing. Kemudian perusahaan akan boleh memilih salah satunya, bisa memilih salah satu sistem yang ada, misalkan untuk finance atau accounting lah, mungkin masuk di situ adalah sistem informasi akuntansi ya, atau accounting information system-nya ada di situ, atau human resource, atau perusahaan akan menggabungkan berbagai macam sistem itu, atau sehingga sistem itu akan bisa digunakan, software-software itu akan bisa digunakan secara terintegrasi. Nah, kemudian kalau kita lihat enterprise system itu seperti ini. Ada finance, accounting ya. Kemudian ada sales, marketing. Kemudian juga ada human resource. Kemudian ada manufacturing production yang kemudian bergabung atau digabungkan dengan centralized database yang ada di situ. Nah, biasanya perusahaan akan mengembangkan satu persatu menjadi sebuah modul ya. Jadi enterprise system ini akan dibagi-bagi menjadi beberapa modul. Misalkan untuk finance dan accounting. Nah, kemudian sales and marketing, human resource, kemudian manufacturing production. Nah, setelah semuanya ini dibangun, mereka akan bergabung kemudian untuk menjadi sebuah sistem yang terintegrasi. Nah, enterprise system ini mempunyai nilai untuk perusahaan, di mana nilai perusahaan ini adalah satu, meningkatkan efisiensi operasional dari perusahaan. Kemudian yang kedua, memberikan informasi yang luas kepada perusahaan untuk membantu dalam pendukung keputusan. Jadi keputusan-keputusan yang ada di dalam perusahaan itu sudah bisa diputuskan dengan informasi-informasi yang tepat. Kemudian juga respon yang cepat terhadap permintaan-permintaan produk, informasi-informasi tentang produk. Nah, ini bisa cepat untuk diambil keputusan. Kemudian enterprise system juga mempunyai alat untuk menganalisa, mengevaluasi kinerja sehingga organisasi memahami bagaimana kinerja organisasi selama ini. Nah, ini untuk perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan enterprise system, ini akan mudah untuk mengevaluasi kinerja perusahaannya. Karena apa? Semua data-data itu bisa tergabung, atau semua data-data ini bisa digabungkan secara terintegrasi oleh enterprise system. Nah, sistem yang kedua, kita akan melihat yang namanya supply chain management system. Jadi, bagaimana rantai pasok daripada sebuah sistem, sistem tentang rantai pasok, bagaimana sebuah produk itu, gitu ya, dihasilkan kemudian di delivery sampai ke tangannya customer, atau sebaliknya dari supplier sampai ke dalam perusahaan. Itu semuanya bisa menggunakan supply chain management system. Jadi, kalau kita lihat ya, supply chain itu adalah jaringan organisasi ya untuk pengadaan bahan baku, mengubahnya menjadi produk dan mendistribusikan produk itu. Jadi pengadaan bahan baku, kemudian mengubahnya menjadi produk sampai kepada distribusi produk itu sampai ke tangannya customer. Nah,
itu semua akan ditangani oleh yang namanya supply chain management system. Nah, ada dua jenis daripada supply chain management system. Ada upstream supply chain management supply chain ya. Gimana ini adalah bagaimana distribusi produk gitu ya, distribusi produk daripada pengadaan bahan bakunya. Kemudian ada downstream supply chain, bagaimana organisasi ini bertanggung jawab produk itu sampai ke tangannya pelanggan. Jadi kalau upstream supply chain itu lebih kepada pengadaan bahan bakunya dengan suppliernya seperti apa, sedangkan kalau downstream supply chain itu lebih banyak bagaimana produk ini bisa sampai ke tangannya pelanggan. Nah, ini sebagai sebuah contoh ya, ada Nike supply chain gitu ya. Ini adalah para supplier. Nah, para supplier ini akan memasukkan produknya, baik itu langsung maupun melalui supplier juga ya, distributor untuk supplier, sampai kemudian ke tangannya perusahaan. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai upstream. Nah, kalau produk sudah jadi, tentunya Nike ini harus sampai ke tangannya customer, gitu kan? Nah, produknya bagaimana caranya Nike ini bisa sampai ke tangannya customer melalui distributor, melalui reseller. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai downstream. Nah, ini ada dua jenis supply chain management system. Nah, kemudian kita lanjut nih ya. Beberapa sistem, subsistem dari supply chain management system yang sudah populer gitu ya. Ada namanya adalah just-in-time strategi yang biasanya digunakan di Jepang gitu ya, bahwa komponen ini tiba tepat pada waktunya. Jadi bisa mengurangi biaya-biaya untuk biaya penyimpanan gitu ya. Nah, kemudian ada safety stock, jadi ini menyangga, jadi kira-kira ada berapa yang harus kita kesampingkan atau kita simpan dulu, kemudian baru kita pesan. Nah, ini. Kemudian ada bullwhip effect, ini ada sistem di mana informasi terkait produk yang terdistorsi ini melewati satu entitas daripada seluruh rantai pasokan. Nah, modelnya seperti ini. Nah, ini kalau ada the bullwhip effect ya. Jadi informasi yang tidak akurat. Nah, ini berbahaya karena apabila ada bullwhip effect ini, maka ini akan terpengaruh nantinya. Nah, sehingga jangan sampai kemudian saluran supply chain ini berpengaruh dengan adanya bullwhip effect. Nah, kemudian kita masuk ke di sini ada beberapa supply chain management system, ada push based model ya. Jadi intinya push based model ini adalah kebutuhan dari perusahaan itu berdasarkan dari permintaan dari customer. Ya. Jadi customer ini permintaannya seperti apa, kemudian oleh orang marketing gitu ya diolah, kemudian mereka harus tahu, oh ini kebutuhannya sekian. Nah, ini namanya push based model, baru kemudian diproduksi. Beda dengan pull based model. Pull based model ini kalau customer order, oh saya mau ini dong, gitu kan. Kemudian customer order itu namanya pull based system. Kemudian ada yang namanya sequential supply chain. Jadi informasi dan material flow yang dari company to company, dari satu perusahaan ke perusahaan. Nah, ini biasanya perusahaan ke perusahaan tentunya tidak langsung kepada end user ya, kepada perusahaan yang lain. Kemudian ada concurrent supply chain, information flow in many direction, simulasi among member supply chain. Jadi mungkin di dalam supply chain management ini ada banyak membernya dan itu misalkan suatu perusahaan suppliernya banyak nih, gitu kan. Kemudian kita perlu membagi-bagi ke supplier-supplier yang lainnya. Nah, ini namanya concurrent supply chain. Nah, ini salah satu contohnya. Ada push based model, gitu kan. Manufacturing
Kemudian kita lihat manufacturing di sini langsung akan ke distributor, retailer, dan customer. Ya, kalau yang pool based model itu dari customer masuk ke perusahaan, perusahaan baru info ke supplier untuk membuatnya perusahaan. Jadi pool based model intinya adalah info dari customer, customer mau yang seperti apa baru dibuatkan. Tetapi kalau push based model itu perusahaan langsung membuat kemudian mendistribusikannya ke customer walaupun informasi awalnya tetap dari customer. Nah, ke depan supply chain management system itu bentuknya sudah agak berbeda dengan yang pernah ada gitu kan, karena berbagai macam sistem informasi, teknologi informasi ini begitu cepat sekali perubahannya sehingga bentuk ke depan dari supply chain management system itu memungkinkan dengan menggunakan model yang semacam ini. Jadi supply chain yang tadi kita bahas itu masih perubahan gitu ya dari manual kepada sistem yang terintegrasi sistem informasi terintegrasi sistem informasi, sedangkan supply chain management system di next ya in the future itu akan lebih virtual lagi. Nah, mungkin ke depan kita bisa anda gitu ya bisa menikmati ini model seperti ini. Oke, next kita masuk ke customer relationship management system. Jadi di sebuah perusahaan itu banyak sekali customer dan bagaimana caranya customer itu akan berinteraksi dengan perusahaan. Nah, ketika proses interaksi itu, nah itu harus ditangani perusahaan dengan benar. Karena kalau tidak ditangani dengan benar, perusahaan bisa kehilangan customer di situ. Nah, ada sebuah sistem yang kemudian kita sebut sebagai customer relationship management atau sering kita sebut sebagai CRM gitu ya. Nah, tugasnya apa nih CRM ini adalah mengcapture atau mengambil data, mengintegratedkan data itu kemudian digunakan untuk perusahaan. Misalkan kita akan mengambil data, customer kita sukanya seperti apa, kemudian mengintegrasikan dengan antar customer yang lain. Oh, ternyata kita ketemu nih bahwa perusahaan itu harus memproduksi sebuah produk seperti apa. Nah, kemudian juga CRM ini bisa untuk mengkonsolidasikan dan menganalisa customer datanya seperti apa. Kemudian mendistribusikan informasi customer, kemudian juga perusahaan bisa melihat customer ini seperti apa, pergerakan dari customer seperti apa. Nah, ini semua akan disediakan oleh customer relationship management system. Nah, modelnya seperti ini ya. Nah, jadi ada sales, ada telepon, ada web, ada retail, kemudian ada field sales ya, semuanya untuk sales, untuk service, ada call center data, web self service, ada wireless data, kemudian ada marketing, ada campaigns data, ada konten, ada data analysis, semuanya ini berbasis pada customer. Nah, hasil dari pengolahan inilah yang kemudian akan digunakan oleh perusahaan untuk pengambilan berbagai macam keputusan terkait dengan customer. Nah, CRM software itu ada beberapa nih, ya, ada beberapa jenisnya. Ada yang namanya partner relationship management atau sering kita sebut sebagai PRM. Jadi mengintegratedkan antara pricing, promotion gitu ya, kemudian order, availability, keadaan produk gitu ya, produknya ada enggak dan lain sebagainya. Kemudian juga termasuk alat yang digunakan untuk mengakses ke partner. Ya. Nah, ini kemudian kita sebut sebagai partner relationship management. Kemudian ada employee relationship management atau IRM. Nah, kalau yang ini berhubungan dengan employee, bagaimana employee kompensasi, kemudian employee performance management, kemudian ada employee training. Nah, ini yang kaitannya dengan customer. Nah,
kita lihat model dari customer loyalty management proses, ini bentuknya seperti ini, ya. Anda bisa lihat nih ya. Model ini seperti ini, yang kemudian kalau kita lihat secara detail, ini ada berbagai macam channel yang bisa kita gunakan untuk meng-capture data daripada customer, ya. Ada call center, website, wireless, field sales, direct mail, email, dan lain sebagainya, other resources. Jadi ini adalah customer data. Nah, customer data ini yang kemudian masuk ke dalam customer data warehouse. Ya. Customer data warehouse ini kemudian akan diolah datanya, apalagi sekarang zamannya big data ya. Ada data mining, ada data dan lain sebagainya. Nah, ini akan digunakan oleh perusahaan untuk mengambil tentang portable customer, market segment, customer profile maupun trade. Nah, nih. Kemudian kalau kita bahas sebenarnya customer relationship management ini fungsinya buat apa sih untuk perusahaan gitu ya. Yang pertama adalah tentunya adalah untuk meningkatkan customer satisfaction, kepuasan di dalam customer. Kemudian ada reduce atau mengurangi pada biaya-biaya marketing, ya. Kemudian juga ada efektif marketing, lebih efektif ya dengan customer relationship management. Kemudian cost-nya juga bisa ditahan, kemudian juga bisa meningkatkan sales revenue-nya. Kemudian ada bisa mengurangi churn rate ya, atau customer yang ingin berhenti untuk menggunakan produk kita. Nah, saya kira itu 3 sistem yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan menjadi leadership di bidang proses bisnisnya maupun kedekatannya dengan customer. Oke, saya kira itu dari saya. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung untuk ditanyakan ke saya. Oke.